Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 194, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Setelah mendengar ini, Aiden Enzo tidak pergi sama sekali, menarik kursi dan duduk, dan berkata, "Kalau begitu kamu sudah memilikinya, karena kamu ingin menjelaskannya, katakan padaku, aku akan mendengarkan." Victor Hersa berkata dengan nada suara yang dalam, "Ini sangat sederhana, Anda harus menerima hukumannya." "Apakah saya mendengar Anda?" Aiden Enzo tertegun selama beberapa detik ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata dengan mengejek, "Apakah Anda berbicara tentang hukuman saya? Jika demikian, saya percaya bahwa keponakan Anda yang tidak berguna, saya tidak tahu berapa kali saya telah ditangkap." Victor Hersa mengerutkan kening, dan membalas, "Anda tidak perlu khawatir tentang ini, jika Anda melakukan kejahatan, Anda harus menanggungnya." Dia tahu dalam hatinya bahwa meskipun keponakannya bertingkah buruk, tapi dia tetap keponakannya, dan pamannya harus membalaskan dendamnya. Melihat penampilan Victor Hersa, Aiden Enzo menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Apakah ini salahku atau salah keponakanmu? Kamu lebih tahu dari orang lain. Kamu hanya ingin melampiaskan amarahmu pada keponakanmu dan keluarga Hersa, atau kamu ingin mendapatkan sesuatu dari kami? Kenapa repot-repot, berbelit?" kata Aiden Enzo. Mata Victor Hersa menunjukkan tatapan dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Kamu tidak perlu khawatir tentang orang seperti apa Landen itu, kamu hanya harus menerima hukumanku dengan patuh." Aiden Enzo mengangkat bahu dan merentangkan tangannya, "Sepertinya kamu tidak akan pernah bertobat." Vivian Low berdiri di samping dan menonton dari awal sampai akhir, dengan sedikit rasa dingin yang perlahan terlihat di matanya. Saat ini, pintu ruangan didorong terbuka, dan 4 pria kuat masuk dari luar. Pemimpin di antara mereka berjalan ke Aiden Enzo dan berkata dengan serius, "Saudaraku, ikutlah dengan kami, jika kamu mengacaukan keluarga Hersa, kamu ditakdirkan untuk berakhir." Aiden Enzo menoleh untuk melihat Victor Hersa dengan dingin, dan berkata dengan tatapan dingin, mencibir, "Direktur Hersa, metode Anda terlalu canggung." Victor Hersa akhirnya menunjukkan senyum tipis pada saat ini, menyesap anggur merah dan berkata, "Ini salahmu, kadang-kadang, beberapa metode canggung memiliki efek terbaik. Hehe, kamu tahu lebih baik daripada orang lain, tetapi kamu lebih suka melakukan ini untuk keponakanmu, apakah kamu tidak menyesalinya?" Aiden Enzo bertanya dengan dingin. Victor Hersa terdiam, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bocah ini, beraninya dia berbicara seperti itu. Apakah dia tidak tahu reputasi keluarga Hersa? Tapi pengawal yang kuat di depan Aiden Enzo tampak tidak sabar, dia menekan bahu Aiden Enzo dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Bangun dan ikut kami." Cahaya dingin melintas di mata Aiden Enzo, dan dia berkata, secara sewenang-wenang menangkap orang tanpa alasan, "Siapa kamu?" Pria itu tersenyum dingin dan berkata, "Mengapa kamu berbicara begitu banyak dan masih beralasan dengan kami? Kamu baru saja menjelaskan semuanya." Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo melipat tangannya di dadanya, matanya berkilat dingin, dan berkata, "Apakah kamu dari keluarga Hersa?" Victor Hersa telah duduk di kursi utama, menatap Aiden Enzo dan beberapa pria kuat itu berdebat, dan tidak bisa menahan cibiran. Semuanya sudah berakhir, apalagi yang bisa dilakukan pemuda ini? Ada jejak kemarahan di wajah lelaki kuat itu, dan kemudian dia mencibir dan berkata, "Ya, kami dari keluarga Hersa." "Kenapa? Kamu takut? Siapa namamu?" Aiden Enzo bertanya dengan dingin. "Aku sudah di sini sepanjang hari, tidak menerimanya. Pergi dan tuntut aku." Pria kuat itu berteriak dengan tajam. "Datang sepanjang hari," kata Aiden Enzo, hawa dingin yang ganas melintas di sudut matanya. "Ayo pergi." Pria bernama Tianlo Chero itu mencibir. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mengapa kalian menangkapku? Anak laki-laki, kurasa kamu tidak akan menangis tanpa melihat peti mati itu." Tianlo Chero berkata dengan marah, "Ketika kamu sampai di tempat itu, aku pikir kamu mengerti segalanya." Victor Hersa tersenyum sedikit,
dia benar-benar tidak percaya bahwa Aiden Enzo bisa melakukan perlawanan. Hanya mengandalkan bukti dan laporan inspeksi yang diserahkan sendiri, cukup mengirim Aiden Enzo selama lebih dari 10 tahun. Vivian Low berjalan beberapa langkah ke depan sekarang, berhenti di depan Tian Lo Chero, sedikit mengernyit, dan berkata dengan nada dingin, "Siapa kamu, mengapa membawanya pergi?" Tian Lo Chero memandang Vivian Low ke samping, matanya berkilat ada ekspresi takjub, tetapi segera tersenyum sinis, "Siapa yang kamu pedulikan tentang kami? Kamu dapat mengontrol orang-orang yang ingin diambil oleh keluarga Hersa." Petik 2. Benarkah? Vivian Low ingin mengatakan sesuatu, tetapi menemukan bahwa Aiden Enzo dengan lembut menarik pakaiannya, lalu menyeringai padanya dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, keluar saja dan tunggu kabarku." Vivian Low sedikit ragu, tapi masih mengangguk. "Juga, aku sudah mengirim seseorang untuk mengatur keselamatanmu." Aiden Enzo tersenyum. Melihat mata serius Aiden Enzo, Vivian Low sedikit khawatir dan berkata, "Bagaimana denganmu?" Aiden Enzo berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, hanya karena mereka tidak dapat membuat gelombang besar, aku punya cara sendiri." Kulit Vivian Low berangsur-angsur mereda, dia tahu bahwa dia harus membuat beberapa persiapan terlebih dahulu, jika tidak, jika sesuatu terjadi pada Aiden Enzo, dia harus segera menyelamatkannya. Sepanjang hari, dia memandang Aiden Enzo dengan dingin dan berkata, "Hehe, ini pertama kalinya aku mendengar seseorang berani menjadi begitu sombong. Keluar setelah 10 atau 8 tahun tinggal di dalamnya." Aiden Enzo memandang Tian Lo Chero, menyeringai dan berkata, "Karena kamu ingin membawaku pergi, ayo pergi. Aku hanya berharap keluarga Hersamu tidak akan menyesalinya ketika waktunya tiba." Saat dia mengatakan ini, Aiden Enzo menyeringai dingin dan menatap Victor Hersa. "Hehe, kamu sangat sombong. Aku harus memberitahumu. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu lakukan, dan beberapa orang tidak mampu kamu bayar." Tian Lo Chero menatap Aiden Enzo dengan dingin. "Menarik untuk mendengar apa yang Anda katakan. Apakah Anda memperingatkan saya, atau apakah Anda menyiratkan bahwa saya telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak saya lakukan?" Aiden Enzo bukan orang idiot, jadi dia secara alami memahami situasi saat ini. Dia mengatakan ini sepenuhnya untuk mempermalukan pihak lain. "Ya, kamu benar, aku memperingatkanmu. Adapun implikasi yang kamu katakan, itu semua hanya imajinasimu sendiri. Keluarga Hersa tidak membutuhkan alasan, karena keluarga Hersa kita adalah alasannya." Tangan besar bertepuk di bahu Aiden Enzo, ada cibiran sinis, dan dia berkata, "Singkirkan." Setelah mengatakan ini, Tian Lo Chero menoleh untuk melihat Victor Hersa di sana, yang sedikit mengangguk padanya. "Saya tidak menyangka keluarga Hersa menjadi seperti ini. Ini benar-benar sarang ular dan tikus." Aiden Enzo melihat panorama ekspresi mikro mereka berdua, mencibir beberapa kali, bangkit dan berjalan jauh. Namun, sebelum Aiden Enzo pergi, dia menoleh untuk melihat Victor Hersa dengan serius, dan berkata, "Direktur Hersa, ada kalimat yang saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak." Victor Hersa sangat senang saat ini, dan berkata, "Katakan." "Keluarga Hersa, tidak jauh dari kematian," kata Aiden Enzo. Victor Hersa menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu apa gunanya yang kamu katakan sekarang." "Hehe, kamu akan segera mengerti." Aiden Enzo berkata dengan penuh arti. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.